Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air ya. Dimanapun kalian berada ya, bertemu lagi dengan saya di Gaspol Update. Teman-teman, sudah pada tahu nggak nih? Kalau nggak menyerang Jokowi, kayaknya para pembenci Jokowi ini akan mengalami sebuah penyakit gatal-gatal. Atau kalau nggak gatal-gatal ya, mereka mungkin akan stroke mendadak secara massal. Ya coba bayangin ya, dadan ya, tahu ya dadan ya, yang dicopot dan ditahan. Lah, kok Jokowi yang malah disalahkan? Coba bayangin, logika berpikirnya itu gimana? Yang katanya dadan itu orang titipan Jokowi lah. Ini adalah perang antara Prabowo dan Jokowi lah. Dan yang terbaru coba, yang bikin ngakak, bener-bener ngakak. Jauh api dari panggang. Katanya, dadan korupsi ini, yang menyuruh itu orang lain gitu ya. Orang lain yang lebih berpengaruh lah gitu. Dan katanya, dananya mengalir ke seseorang juga, ke seseorang tersebut yang menyuruh. Dan yang dituduh menerima aliran dana dan menyuruh mereka itu melakukan korupsi. Coba siapa tebak? Jokowi. Terserah kalian lah, kebo. Teruslah fitnah Jokowi ya, sampai kau mendapat karma macam si Dewa Panci. Sampai rontok gigimu ya kan, sampai rontok rambutmu. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Beredar hoax baru yang mengaitkan Jokowi dengan kasus penyelewengan program makan bergizi gratis. Akun TikTok bernama Dani menyebarkan narasi yang diklaim bersumber dari mantan Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana. Dalam unggahan Dani itu mengunggah beberapa foto rekayasa yang menyesatkan publik. Dalam foto utama ditambahkan teks berbunyi, Dadan Hindayana sebut nama Joko Widodo menerima uang suap MBG sebesar 2 triliun. Kalimat selanjutnya berbunyi, saya punya cek nota transferannya. Di bawahnya ada tulisan kecil yang menyebutkan bahwa pernyataan tersebut disampaikan Dadan dalam sidang di pengadilan. Kemudian ada foto lain yang menampilkan Jokowi seolah menerima sekoper uang. Narasi tersebut seluruhnya tidak benar. Apalagi disebutkan sumber narasi berasal dari pernyataan Dadan dalam sidang di pengadilan. Padahal proses hukumnya saat ini masih di kejaksaan belum sampai ke pengadilan. Gambar yang menampilkan Jokowi itu terlihat jelas hasil manipulasi AI. Konten tersebut sengaja dibuat untuk menyesatkan publik. Tujuannya menciptakan sensasi dan kemarahan masyarakat terhadap Jokowi. Pola ini umum digunakan dalam hoax politik berbasis clickbait. Isu penyelewengan MBG yang sebenarnya terkait pengawasan anggaran dan potensi markup pengadaan. Jadi nggak ada kaitannya dengan cek dan nota transferan seperti yang disebutkan dalam unggahan tersebut. Dalam penegakan hukum, dugaan penyimpangan ditelusuri lewat audit, dokumen kontrak, dan data elektronik. Bukti utama biasanya berupa rekening koran dan jejak digital perangkat. Oleh karena itu, HP dan laptop tersangka disita untuk diperiksa dalam proses penyidikan. Semua transaksi tercatat dalam sistem perbankan digital. Hingga saat ini, gak ada pernyataan resmi dari aparat hukum soal suap MBG 2 triliun. Gak ada juga informasi keterkaitan Jokowi seperti yang diklaim unggahan tersebut. Jadi narasi tersebut seluruhnya adalah hoax. Reaksi netizen di medsos beragam. Sebagian langsung percaya dan menyebarkan ulang postingan tersebut. Awalnya saya kira benar karena fotonya meyakinkan, tulis salah satu pengguna X. Pengguna lain merespon, tidak ada sumber resmi, ini jelas editan AI. Ada pula komunitas cek fakta yang menyebut konten tersebut adalah pola hoax lama dengan kemasan baru. Ini klasik, pakai tokoh besar, angka besar, dan bukti palsu, tulisnya. Ada juga komentar, AI sekarang bikin hoax makin susah dibedakan kalau tidak teliti. Beredarnya hoax dengan menggunakan rekayasa AI semakin memperkeruh situasi politik.
Akibatnya, publik mudah terpecah belah karena informasi yang tidak terverifikasi. Manipulasi visual membuat informasi tampak meyakinkan secara sekilas. Tanpa literasi digital, publik mudah terjebak disinformasi. Akhirnya, mereka jadi agen penyebar informasi bohong tersebut tanpa sadar. Karena itu, netizen perlu berhenti menyebarkan konten tersebut. Netizen juga perlu melakukan langkah mitigasi hoax secara mandiri. Saring sebelum sharing, jangan langsung membagikan konten yang belum jelas kebenarannya. Jangan ikut menyebarkan meski hanya untuk bertanya atau konfirmasi. Lakukan verifikasi dengan mengecek langsung ke situs media yang dicatut. Gunakan fitur pencarian untuk memastikan artikel benar-benar ada atau tidak. Periksa juga elemen visual seperti font dan tata letak gambar. Hoax hasil editan biasanya memiliki ketidaksesuaian desain. Laporkan konten tersebut melalui fitur report di media sosial. Pilih kategori informasi palsu atau misinformation. Kalau perlu, adukan juga ke Kominfo melalui kanal resmi aduan konten @kominfo.go.id atau WhatsApp 0811 9224 545. Langkah-langkah tersebut memang agak melelahkan, tapi itu penting. Jangan sampai kebohongan mengotori dunia medsos kita. Ayo bijak dalam bermedsos. Ya itu, nggak masuk akal. Menurut saya nggak masuk akal, tetapi bagi mereka yang masuk akal saja, karena memang tujuan mereka adalah menjatuhkan Jokowi. Nggak peduli Jokowi itu punya salah ataukah tidak. Nggak peduli narasi yang dibangun ini masuk akal ataukah tidak. Pokoknya salahnya Jokowi. Titik. Ah, katanya di Upin Ipin itu kan ada ya kan, kebo masuk parit, ya kan, salahnya Jokowi, ya kan, ular masuk kampung, salahnya Jokowi. Semuanya salah Jokowi ya. Dadan yang dipenjara bersama dua wakilnya dituduh melakukan korupsi MBG, katanya yang nyuruh Jokowi. Ini orangnya Jokowi. Ada lanjut. Dia bilang dia bukan otak. Sony Sanjaya, mantan wakil kepala Badan Gizi Nasional, baru aja jadi tersangka kasus korupsi makan bergizi gratis. Tapi sekarang dia mau buka-bukaan. Sony ngajuin diri jadi justice kolaborator ke Kejaksaan Agung. Alasannya, dia ngaku ditekan oleh nama-nama besar. Dia bilang dia lagi dipojokin seolah dia yang jual titik-titik dapur MBG. Padahal kata dia ada yang lebih berkuasa di balik semua ini. Dan ini yang bikin makin panas. Korupsinya bukan cuma dapur tahu. Tersangka diduga intervensi pengadaan 21.000 motor listrik senilai 1 triliun rupiah, 32.000 pasang sepatu, ribuan tablet, sampai 5.400 unit TV 75 inci. Itu semua dari program makan anak sekolah loh. Kalian siapa ya nama-nama besar yang maksud Sony? Follow suara.com untuk update selanjutnya. Lah iya, dia bilang dia bukan otaknya, langsung aja sebut siapa yang dituduh. Tadi di bagian depan itu ada juga konten kreator yang sama, ya kan, yang berani menyebut katanya Jokowi. Hah? Walaupun itu nggak masuk akal. Jangan takut-takut lah, kalau melipir-melipir itu langsung sebut aja nama. Takut sama Termul. Termul nggak bakal membela kalau Pak Jokowi itu benar-benar melakukan korupsi. Tapi sampai saat ini belum terbukti Pak Jokowi itu melakukan korupsi. Janganlah suka bikin narasi-narasi yang kacau macam kayak gitu. Apalagi ini ya kan, pernyataan ini benar nggak disampaikan oleh yang bersangkutan. Jangan-jangan ini hanyalah sebuah narasi yang dibangun oleh mereka-mereka yang selama ini membenci Pak Jokowi. Bisa-bisanya semuanya salah Pak Jokowi ya kan. Kucing beranak, salah Jokowi. Lanjut. Siapa nama besar di balik skandal SPBG? Kalau benar, apa yang disampaikan mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Bung Sony, maka ini kemungkinan sedang menyaksikan salah satu babak paling mengejutkan dalam perjalanan program makan gizi gratis hampir 1,5 tahun ini.
Nah, mengapa? Karena mulai terungkap lagi skandal yayasan, bukan lagi titik SPBG, bukan lagi soal administrasi, tapi ternyata ada dugaan nama-nama besar tuh. Kira-kira siapa? Menurut kuasa hukumnya, Sony Sanjaya siap menjadi justice kolaborator. Artinya, seseorang bersedia membantu aparat penegak hukum membongkar pihak-pihak lain yang terlibat dalam satu perkara. Dan ada surat cinta yang dikirim oleh Pak Sony, tertanda tangan khusus, terima kasih hadiahnya untuk Ngani Esdeang. Pertanyaannya sekarang, siapa nama besar yang dimaksud? Dari kalangan birokrasi kah? Politik kah? Atau dari kalangan pengusaha? Ada justru jaringan yang selama ini tidak pernah tersentuh oleh publik. Yang membuat publik terkejut bukan hanya klaim adanya titipan yayasan SPBG, tapi juga pernyataan bahwa perkara ini diduga melibatkan tokoh-tokoh dari kalangan eksekutif dan legislatif. Jika pernyataan itu benar dan dapat dibuktikan di persidangan, maka kasus ini tidak lagi sekedar berbicara tentang dugaan korupsi program. Kasus ini berbicara tentang tata kelola kekuasaan, tentang siapa yang sebenarnya mengendalikan keputusan, tentang siapa yang memiliki pengaruh, dan tentang bagaimana sebuah program dirancang untuk memberi makan anak-anak Indonesia justru terseret ke pusar dugaan penyimpangan. Namun kita harus objektif, bukan? Hari ini berupa klaim. Hari ini semua masih berupa klaim dan pernyataan dari pihak yang sedang berhadapan dengan proses hukum. Belum ada putusan pengadilan, belum ada pembuktian di persidangan, belum ada nama yang diumumkan secara resmi. Karena itu publik harus menunggu fakta-fakta baru lagi. Kemudian tentu satu hal yang pasti, ketika seorang pejabat tinggi menyatakan siap bernyanyi, perhatian publik pasti tertuju pada satu pertanyaan besar. Apakah ini hanya upaya pembelaan diri? Nah, ataukah memang ada aktor-aktor besar lain yang selama ini berada di balik layar? Kita tunggu, karena jika Kejaksaan Agung berhasil membongkar perkara ini sampai ke akar-akarnya, maka yang dipertaruhkan bukan hanya nasib beberapa orang. Yang dipertaruhkan adalah kepercayaan publik terhadap pengelolaan uang negara. Dan rakyat Indonesia berhak mengetahui kebenarannya. Siapa yang terlibat, apapun jabatannya, dan seberapa besar pun pengaruh pejabat ini. Karena di hadapan hukum yang seharusnya berbicara bukan kekuasaan, melainkan fakta. Saya Gusti Ayu, Inspirasi TV. Loh iya betul, rakyat Indonesia berhak mengetahui, tidak peduli siapapun itu yang terlibat, termasuk Pak Jokowi kalau benar-benar terlibat. Tetapi kalau Pak Jokowi tidak terlibat, jangan disangkut pautkan. Kan selama ini, ya kan, yang kita pahami sebagai termul, Pak Jokowi itu selalu menjadi sasaran tembak fitnah, gitu loh. Ya kan? Dikit-dikit Pak Jokowi, dikit-dikit Pak Jokowi. Nggak ada tuh kebaikan ke Pak Jokowi, semuanya keburukan. Kalau ada kebaikan, oh mereka tepuk dada, oh itu partai kami, oh itu jasa kami. Tapi kalau ada salah sedikit, semua Pak Jokowi, semua Pak Jokowi. Dan semua itu sampai saat ini nggak ada yang terbukti. Makanya harus diusut tuntas ini, ya. Harus diungkap siapa yang berada di balik semua ini, ya. Setorannya kepada siapa? Karena saya yakin memang itu nggak akan mungkin dimakan sendiri korupsi itu, ya. Tapi kalau menyebut nama sampai menyebut Pak Jokowi, maka harus bisa dibuktikan. Kalau nggak bisa dibuktikan, artinya itu fitnah. Paham nggak? Lanjut. Dipecatnya Kepala Badan Gizi Nasional ya oleh Bapak Prabowo dalam sebuah kesempatan. Kemarin Bapak Prabowo menyampaikan pidatonya. Dia berkata seperti ini, saya merasa sedih, harus memecat orang yang saya sayangi. Tapi bohong. Bohong kalau Bapak sedih. Kalau Bapak memang sayang sama Kepala Badan Gizi Nasional, kenapa begitu dipecat langsung ada Kejaksaan Agung menjemput paksa? Kasih jeda dong Pak. Kasih bernapas dikit gitu loh. Bayangkan kalian si Dadan ini, biar tahu kalian, paginya masih memantau SPPG dengan Bapak Prabowo, malamnya dipecat. Besok subuh pagi, jam 4 pagi, dijemput sama Kejagung. Paginya kantornya diacak-acak. Siangnya ditetapkan jadi tersangka, sorenya masuk tahanan.
Itu adalah rasa sayang yang sebenarnya. Oh, ternyata begitu ya rasa sayang seorang presiden terhadap menterinya. Baru tahu. Hati-hati nih menteri-menteri yang lain ya. Hati-hati menteri-menteri yang lain. Kalau Bapak Prabowo bilang sama kalian, aku sayang sama kalian, berarti kalian lagi dalam pemantauan. Siap-siap kalian dijemput paksa sama Kejagung. Siap-siap, ku bilang. Aduh, dan tahu enggak kalian, aku bertanya-tanya ya, kepala BGN kemarin kan 1, wakilnya 3, kan begitu. Kenapa kepala BGN 1 ditetapkan jadi tersangka, dan juga cuma 2 wakilnya ditetapkan jadi tersangka? Yang 1 lagi kok enggak? Kok malah naik dia jadi kepala? Bayangkan kalian, aku sekarang lagi nggak habis pikir gitu loh. Si Dadan kepala BGN, wakilnya ada Ibu Nani, ada apa namanya, ada siapa namanya itu, si Sony ya, yang satu lagi ada Pak Lutfi, kan begitu. Yang 3 masuk penjara, Ibu Nani naik pangkat. Dan kalian tahu ya, salah satu si Sony Sunjaya itu ngirim surat sama Bu Nani. Bu Nani, terima kasih atas hadiahnya. Bu, Ibu Nani ini sebagai wakil kepala BGN, Ibu cepu juga ya? Hah? Ibu mata-mata ya? Jangan, ya ini menurut pemikiranku. Nanya aja, kan begitu. Biasanya kalau ketua agak nakal, biasanya dia main mata sama wakil-wakilnya, kan begitu. Tapi kok ibu ini nggak diajak main mata ya? Atau memang diajak main mata tapi ibu ini nggak mau, makanya ibu ini ngelapor sama Bapak Prabowo ya. Ini kepala BGN dan juga 2 wakilnya ya. Ini kayaknya ada main-main deh. Oh, siap. Bu Nani, mulai sekarang ibu pantau pergerakan mereka. Nah, inilah kalian laki-laki nih ya. Kalian itu kurang jeli melihat ya. Kalian itu kurang jeli melihat gerak-gerik perempuan. Wanita kalau sudah memantau laki-laki itu gak terdeteksi. Dan tahu kalian ya, semenjak dipecatnya dan juga ditetapkan jadi tersangka si Dadan kepala BGN ini, banyak meme-meme negatif ya dari kubu RT 16 sama RW 24. Jadi seperti ini bunyinya ya. Dilantik Jokowi, dipecat Prabowo. Ujung-ujungnya salah Jokowi. Aku udah duga pasti nanti ini ujung-ujungnya Jokowi, ternyata betul. Guntur Romli bikin konten, buzzer yang sebelah sana juga bikin konten, yang pakai kacamata bikin konten, yang pakai belangkon bikin konten. Tapi kalau sebelah sini anak abah, mereka itu lagi fokus sama ijazah palsu. Iya, semuanya bikin konten. Yang diserang Jokowi, padahal Jokowi sedang sibuk mau turun gunung, gak ngurusin MBG. MBG atau BGN itu ya kan memang diresmikan di masa pemerintahan Pak Jokowi, tetapi ini kan program unggulannya Prabowo. Jadi Pak Jokowi itu sekedar menancapkan batu pertama pondasi agar ketika Pak Prabowo itu dilantik itu langsung tancap gas. Jadi bukan persoalan Dadan ini dulu yang menunjuk siapa, kemudian ketika dia terbukti misalnya melakukan tindak pidana korupsi, terus disangkut-sangkutkan, oh itu disuruh Jokowi, aliran dananya ke Jokowi. Iya, kalau memang Pak Jokowi benar-benar menerima, ya silakan dibuktikan gitu loh. Jangan cuma dituduh tanpa pembuktian, itu namanya fitnah. Lanjut.
Dramaturgi politik Indonesia kembali menyuguhkan babak paling satir. Iya, si Dadan Hindayana tersingkir dari tahta BGN. Narasi yang terbangun di ruang publik begitu renyah sekaligus mematikan. Kita sama-sama tahu ya, kalau si Dadan itu simbol titipannya si Jokodok di penghujung kekuasaannya. Namun secara kilat dipecat oleh Presiden Prabowo dan kini berakhir sangat tragis di tangan Kejaksaan Agung. Apakah ini sekedar penegakan hukum murni atau sebuah operasi pembersihan politik yang vulgar selama ini? Iya, momentum ini memicu sorak-sorak bergembira. Si Jokodok dan Pak Prabowo ribut nih. Retaknya kemesraan semu antara si Jokodok dan Prabowo yang selama ini dipoles demi kontinuitas kekuasaan akhirnya berakhir juga. Menurut gua, penangkapan si Dadan ini bukan cuma urusan korupsi anggaran aja ya, tapi ini tuh seperti pesan berbasis teror politik. Pak Prabowo sedang menegaskan taringnya merobek lembar demi lembar pengaruh si Jokodok yang mencoba terus-menerus membayangi dari balik layar. Tapi boleh dong gue berspekulasi lebih jauh nih. Apakah keributan ini nyata atau justru sebuah sandiwara konsolidasi kekuasaan tingkat tinggi untuk mengorbankan pion demi menyelamatkan sang raja? Menjadikan si Dadan sebagai martir hukum adalah cara paling efisien bagi Pak Prabowo untuk memotong tali kekang masa lalu. Sekaligus mencitrakan bahwa dirinya Pak Prabowo sebagai pemimpin yang tegas dan anti korupsi tanpa harus menyentuh sang arsitek utama secara langsung. Publik kini disuguhi tontonan elit yang paling sikut sana sikut sini di atas panggung yang runtuh. Konflik ini mungkin terasa menghibur bagi kita yang lelah dengan kepura-puraan politik. Namun di balik riuh asik tersebut ada satu kenyataan pahit yang tak terbantahkan, bahwa hukum di negara ini masih menjadi instrumen negosiasi kekuasaan, bukan keadilan. Aduh, manusia yang satu ini semakin kesini narasinya semakin tertata teman-teman ya. Tertata apanya bang? Ya makin mencaci maki, tapi sudah bisa ditebak. Dia bikin konten itu sambil baca. Kalau biasanya enggak, ya kan, makanya kacau. Ya, secara sistematika, kohesi dan koherensi itu enggak nyambung, ya kan. Hooknya juga enggak kena. Tapi sekarang sudah mulai tertata. Walaupun masih kelihatan bahwa dia membaca narasi, dia membaca naskah. Pertanyaannya, siapa yang bikin naskah? Kok narasinya mirip-mirip dengan Partai Kebo yang lain? Oh, jangan-jangan narasinya kiriman secara massal dari agen propaganda ya, dari bank propaganda milik Partai Kebo. Ya menurut saya sih macam kayak gitu. Terserahlah ya, mau menggiring opini Pak Jokowi gimana. Masyarakat mah nggak peduli. Masyarakat lebih percaya dengan Pak Jokowi daripada kalian. Karena Pak Jokowi sudah terbukti selama 10 tahun memimpin bangsa ini benar-benar menjadi Presiden Republik Indonesia. Bukan menjadi Presiden Republik Partai Kebo. Ngakunya partainya wong cilik. Kader anggotanya sendiri ya ternyata yang dibikin makmur rakyat tetap sengsara. Kocelak. Lanjut. Sudah berbulan-bulan diteriakkan, tetapi selalu dibela oleh Pak Prabowo, sehingga BGN selalu luput dari tindakan hukum. Meskipun rakyat sudah mengajukan data dalam banyak hal. Apa yang dilakukan? Terutama adalah dilakukannya markup. Pengadaan barang dan jasa, seperti membeli motor listrik, tablet, televisi, sarana pendukung, SPPG, dan banyak lagi yang selama ini di masyarakat menjadi sorotan besar. Termasuk pengadaan IT yang katanya sampai 1,2 triliun. Ketika masalah itu dipersoalkan oleh masyarakat, tidak ada tindakan dari aparat penegak hukum, tidak ada penjelasan yang resmi dari pihak BGN, sehingga seakan-akan berjalan begitu saja. Masyarakat sudah makin marah, semakin dilontarkan di mana-mana. Pot. Bang, pot itu apa bang? Kalau menurut orang Jawa Timur, ini bukan persoalan nama ya. Barusan saya itu sedang menyebut pot. Itu adalah
sisa serbuk gergajian kayu. Nama nyamput. Udahlah ya, nggak usah saya komentarin ya. Orang macam kayak gini menurut saya nggak layak dikomentarin ya. Dulu ini adalah idola saya, tahun 99. Saya masih ingat betul ketika Gus Dur menjadi presiden. Idola saya ini orang, betul. Tapi semakin di sini, ternyata benar kata kata orang-orang tua saya dulu ya kan. Kau harus hati-hati dengan orang macam kayak gini. Ini mukanya bukan hanya 2, bisa 3, 4, sampai 100 ini. Tergantung dia sedang ngomong sama siapa dan tergantung dia saat ini sedang menjadi kesetnya siapa katanya. Emang yang abang maksud siapa? Nggak tahu juga ya. Saya tidak sedang memaksud-maksudkan orang lain. Gambar hanya pemanis. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.